What's up guys, kembali lagi dengan saya Adi di channel Majesty Production. Kali ini kita bersama Jero Dasaran Alit. Kebetulan Jero Dasaran Alit lagi free hari ini, jadi kita culik sekarang untuk ngobrol-ngobrol dengan beliau. Om Swastiastu, Jero Dasaran. Kita sekarang lanjut ngobrol-ngobrol. Ya. Gitu. Jadi di pembahasan kita sebelumnya kita kan sudah sempat ngobrol mengenai kisah Jero Dasaran dari awal sampai akhirnya ngiring jadi Jero Dasaran iki kan Ya. Jadi selama Jero Dasaran kalau nggak salah dari kelas 1 SD ya. Iya. Dari kelas 1 SD sampai sekarang ini Jero pernah nggak mengalami kejadian-kejadian mistis gitu selama Jero ngiring niki? Baik, pertama-tama terima kasih atas undangannya untuk hadir di kesempatan yang baik ini. Kembali kita berbincang-bincang, bertemu untuk membahas sesuatu yang memang diperlukan untuk sebagai bahan pelajaran untuk masyarakat secara umum. Jadi dalam konteks pertanyaan tadi mengenai tentang pengalaman saya di dunia bidang spiritual ini, bagaimana bahwasanya tentu saja saya selaku penekun spiritual itu sendiri banyak hal yang sudah saya lalui. Banyak hal yang sudah saya lewati, dan banyak hal tentunya yang sudah saya rasakan. Dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan bagaimana sebuah pengalaman kejadian saya yang sangat syarat, yang memang menjadikan itu adalah sesuatu yang memang selalu yang ingat sampai kapanpun. Jadi masih membekas sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya adalah tipe orang yang suka dunia malam, ibaratnya dunia mistis. Ya, bukan dunia malam yang lain ya. Bukan. Saya suka dunia malam dalam konteks itu adalah dunia mistis yang datang ke tempat-tempat ya bisa dikatakan memiliki sebuah aura magis, yang memiliki sebuah aura angker, yang keramat. Jadi di sanalah saya suka bukannya meminta sesuatu, tetapi di sana saya memohon sebuah keselamatan, memohon sebuah perlindungan agar apa yang saya lakukan, baik itu sebagai penekun spiritual, agar selalu berada di jalan yang benar. Ya. Itu sebenarnya. Nah, salah satu contohnya adalah ketika saya sempat mendatangi sebuah beji. Beji ini adalah beji Dedari namanya. Beji Dedari. Beji Dedari. Beji Dedari ini berada di salah satu kabupaten yang ada di kabupaten kita di Tabanan. Di Tabanan. Jadi ketika saya datang, sebelumnya saya bertemu dengan teman seperguruan saya. Saya bertemu dengan seorang Jero Dasaran juga. Kebetulan satu letting atau berteman dengan saya dalam suatu aliran. Aliran ibaratnya sebuah perguruan spiritual. Jadi dalam sebuah perkumpulan itu saya ngobrol, berbincang-bincang, sehingga karena dia sudah pernah melakukan untuk pergi ke sana, ke Beji Dedari itu, jadinya karena dia mengetahui bahwa diri saya adalah tipe orang yang suka untuk adrenalin, ibaratnya dunia mistis, jadinya saya diajaklah untuk datang ke Beji Dedari itu sendiri. Berdua dengan dia. Setelah itu saya tanya dulu, apa yang kamu pernah temukan di sana? Nah, dikatakan di sana bahwa di sana ada makhluk yang memang tidak kasat mata, tapi mampu kita lihat dengan dunia nyata. Ibaratnya bisa kita lihat dengan mata terbuka secara langsung, gitu. Itu tapi yang bisa melihat itu ya, semua orang. Gitu. Semua orang mampu melihat itu. Jadi itulah kelebihannya. Nah, jadi diajaklah saya ke sana. Ketika saya diajak ke sana, saya siapkan segala upekara, perlengkapan, saya datang ke sana karena ini di pinggir Tukan, di pinggir sungai, itu bejinya. Lalu hanya ada satu pelinggih padme dan juga hanya ada 2 pancoran saja. Ada 2 pancoran, dan di sana itu saya berangkatnya adalah jam 10 malam. Oh, baru mulai berangkat? Iya, jam 10 malam saya berangkat, sampai di sana sekitar jam setengah 11-an. Lalu saya di sana memohon sebuah anugerah supaya diberikan sebuah perlindungan agar apa yang saya lakukan saat ini
pada saat saya melakukan itu tidak ada kendala apapun, dan saya memohon, saya datang ke sana bukan hanya untuk ibaratnya meminta sesuatu, baik itu kesaktian dan segala macam. Saya tidak meminta itu. Saya hanya meminta agar ketika beliau berada di sana, maka tunjukkanlah diri beliau itu, siapa beliau yang sebenarnya, dan tunjukkanlah kepada saya bahwa beliau itu memang ada di sana. Jadi untuk meyakinkan gitu ya? Meyakinkan diri. Jadi ketika pada saat itu malam kajian Kliwon Wudan, saya ke sana bersama dengan 2 orang itu tadi, saya bersama dia. Lalu pada saat sampai saya di sana sekitar jam 10:30, selesai saya memohon sembahyang dan lain sebagainya, langsunglah saya bersemedi. Di saat saya belum bersemedi, saya berjapam dulu. Tujuannya adalah untuk menetralisir hal-hal yang negatif, sehingga kita dilingkari oleh lingkaran yang memang untuk menjaga diri kita agar tidak terkena oleh hal-hal negatif yang ada di luar. Jadi seperti itu. Setelah saya lakukan itu, lalu setelah selesai berjapam, tidak begitu lama, kira-kira sekitar setelah saya berjapam selang waktu 15 menit. Jadi langsung datang, karena ini di pinggir kali, pinggir sungai, ya sungai yang begitu deras arusnya. Jadi ini kan di bawah, untuk mencari sungai ini kan ke bawah, artinya kita melewati rintangan yang memang terjal ke bawah gitu, bukan mendaki tapi terjal ke bawah. Nah, ketika di sana datanglah nih seorang gadis. Coba kita pikirkan, kita bayangkan dengan logika. Secara logika. Adakah seorang gadis yang begitu cantiknya datang mandi pada jam 11-an itu, jam 11-an itu dia mandi malam-malam, apalagi di sana tidak ada lampu, hanya saja ada satu lampu, tapi itu di atas, di puronya di atas, enggak, artinya di atas ada sebuah kayak gegumuk, di sana ada lampunya. Jadi hanya di sana saja, dan itu pun tidak terang. Artinya penerangannya minim sekali, enggak. Dan setelah itu terjadi, saya membawa sebuah lilin ini di depan saya, lalu tapi kelihatan jelas pancoran wanita itu kelihatan jelas, artinya bisa kita lihat dengan mata terbuka atau mata telanjang kita bisa lihat. Jadi wanita itu munculnya itu secara tiba-tiba atau? Bukan, dia tuh berjalan dari atas, karena bejinya ini kan disengker oleh pintu nih, oleh penyengker atau tembok. Iya, tembok. Ya, setelah ada sengkeran tembok, dibatasi oleh tembok, ada pintu masuk. Pintu masuk ini ada 2 pintu masuk dari sebelah kiri saya dan pintu masuk dari depan. Ketika saya dari depan pintu masuk, di depan pintu masuk ini saya bersembahyang, bersemedi di sana, bermeditasi. Lalu dari pintu masuk sebelah kiri ini datang. Maksudnya dari sebelah kiri. Iya, di sebelah kiri dia datang, tapi dia anehnya tidak melihat saya, padahal beji itu tidak luas. Beji itu adalah beji yang sempit sekali. Areal beji itu sempit. Artinya areal seharusnya kalau secara logika pasti melihat. Tapi dia itu secara tidak langsung, ibaratnya mereka itu tidak, dia itu datang tidak melihat saya. Artinya seperti dia itu mandi tanpa adanya melihat ada orang lain yang dari risih gitu. Iya, dari risih gitu. Akhirnya setelah dia turun, tapi pada saat itu anehnya dia pakai kamben, tidak memakai sebuah pakaian seperti layaknya kita. Iya, artinya dia pakai kamben, tetapi hanya saja dia itu datang menggunakan selempang, tidak pakai baju tapi pas selempang. Nyonyoknya itu kelihatan, payudara itu kelihatan. Setelah itu terjadi, dia kayak busana Bali Tempo dulu. Iya, seperti Tempo dulu. Setelah itu dia datang, itu langsung dia buka selendangnya itu yang menutupi payudaranya itu, lalu dia buka kambennya. Anehnya lagi, masa secara logika ada orang yang begitu cantik, anak muda loh itu, yang kira itu anak muda. Karena apa? Karena memang dari segi fisik itu sangat muda sekali. Dia datang, kalau anak muda kan pasti menggunakan celana dalam. Ya, pasti. Tapi ini tidak. Hanya berbalut kain kamben saja. Lalu dia buka. Mohon maaf, bukan adegan porno, saya menceritakan apa yang saya lihat. Jadi ketika dia membuka itu, lalu dia mandi, dan seluruh tubuhnya itu semua kelihatan.
Dan setelah itu tanpa perasaan risih. saya sedikit risih, pun? saya risih, Ya. dia nggak risih. Oh gitu. Saya itu tergoda malah. Saya itu tergoda karena namanya juga manusia. Iya, pasti. kan ada iman kita Pasti. diuji. Jadi ketika melihat itu bukan hanya saya saja, tapi yang melihat itu adalah teman saya juga. Temannya juga sama ngelihat Teman, itu. malah mata ini teman saya ini melotot melihat itu karena begitu saking putih langsingnya Iya, itu cantik. cantik luar biasa. Tapi saya merasa bahwa wah ini kalau di dunia nyata ini tidak ada wanita seperti ini gitu. Pokoknya dia itu ibaratnya kalau bagi saya wanita yang saya lihat di Beji dengan malam hari ini sangat-sangat sempurna sekali. Ketika itu dia mandi, setelah mandi adalah Niki karena saya terlalu memang ibaratnya seneng nih melihat dia mandi gitu, terlalu fokus lihat dia mandi. Lalu anehnya datanglah ini anak kecil dari mana entah tidak tahu. Secara misterius Iya, gitu. karena tiang fokus kepada wanita itu. Jadi tiang tidak tahu dari mana datangnya. Lalu ada anak kecil kira-kira itu kalau dari segi umur ya sekitar 6 tahunan lah. 6 Kecil tahun ya, ya, sekitar 6 tahun dia datang. Terus tangan si cewek ini ditarik Oleh anak kecil ini. Terus seketika dia ngambil kambennya, dia pakai kamben, dia lagi membebat selendang, lalu dia langsung pergi. Setelah dia pergi, saya bangun dari duduk saya. Dia pergi ke arah yang sama. saat dia datang. Iya. Setelah saya bangun, saya lihat karena temboknya itu kecil, tidak tinggi, artinya pendek. Saya bisa melihat itu sudah hutan, di samping-samping ini hutan memang. Setelah itu saya lihat tidak ada siapapun di sekitaran hutan itu. Iya, tidak ada siapapun. Bahkan di hutan itu memang gelap sekali. Tidak ada jalan di sana untuk menuju ke area penerangan, tidak ada. Iya. Nah, ketika itu terjadi, di sanalah saya berpikir bahwa namanya saja bidadari, mungkin itulah dedari yang disebut dimaksud dedari itu gitu. mungkin. Nah, itulah yang sempat saya sebagai pengalaman saya, sehingga itu pengalaman yang nyata sekali. Lalu setelah saya pulang dari sana, saya tidur di rumah. Ketika saya tertidur di rumah, lalu saya didatangi oleh gadis itu lewat mimpi. Oh, mimpi. Didatangi. Setelah saya didatangi lewat mimpi, akhirnya Ada yang beliau ucapkan atau dia beliau gimana? ucapkan. Akhirnya dia mengucapkan kata seperti ini. Saya dipanggil Gus gitu. Gus, saya translate ke bahasa Indonesia. Gus, kamu tadi ngapain datang ke tempat saya mengintip saya mandi? Itu gitu pertanyaan yang beliau dia. ucapkan Tapi di dalam menggunakan mimpi. bahasa Bali. Saya translate gitu. Itu yang beliau ucapkan. Terus saya mengatakan bahwa saya datang ke sana tujuannya untuk sembahyang. Setelah itu dia tidak terima. Karena kamu sudah mengintip saya, maka mau tidak mau kamu harus menjadi suami saya. Dan setelah dia bicara seperti itu, langsung saya sanggup. Langsung sanggup. Saya sanggup karena apa? Karena jarang-jarang nih ya kita menemukan sebuah gadis yang sangat sempurna seperti ini ya. Tidak ada. Ya saya sanggup lewat mimpi gitu. Lewat mimpi saya sanggup. Setelah saya sanggup, terus ibaratnya seperti perasaan nyata nih. Sing peduli mengutang sanggah nih asal begini juga terima. Ya, terima. Akhirnya setelah saya terima, seketika bapak saya muncul dalam mimpi saya. Oh, di mimpi itu masih. masih. Orang tua saya itu muncul dalam mimpi saya dan melarang saya menikah dengan orang itu. Dan dari itu. Ya, ketika orang tua saya dalam mimpi itu melarang, seketika saya terbangun dari tidur. Setelah saya terbangun, besoknya saya lemes, badan saya tidak bisa bangun. Pokoknya efeknya ya lemes. Akhirnya saya sempat sakit saya 2 hari. Semenjak bangun dari mimpi itu? Iya, sakit 2 hari, tidak bisa bangun, lemes. Akhirnya melukatlah saya, menyucikan diri. Dan ketika saya memprediksi apa yang sebenarnya itu terjadi, itu yang saya mau tanya. Artinya mimpi seperti itu tuh, misalkan Jero mau sanggup gitu menjadi suami dari bidadari itu, apa yang akan terjadi gitu? Nah itu dah ketika saya memprediksi, mencari tahu dengan menenung apa sih sebenarnya, siapa dia, bagaimana sih sebenarnya, dari mana asalnya dia. Lalu ketika saya mendapatkan sebuah jawaban, ternyata itu memang makhluk
yang tidak manusia, itu adalah makhluk astral. Salah satunya kalau orang Bali bilang itu adalah samar. Oh, itu sama. Itu samar. Cuma parasnya dia itu Menjelma seperti manusia, Oh, gitu. menjelma seperti manusia. Dan untung saja saya tidak jadi menikah pada mimpi itu. Kalau seandainya saya jadi, mungkin saja saya mati dari tidur saya. oh bisa Ya, gitu efeknya. iya, efeknya bisa seperti itu. Akhirnya saya tolak, sakit. Setelah sakit saya meluka, membersihkan diri. Akhirnya sembuh. Setelah sembuh saya tidak berani lagi untuk datang ke sana. Itu Berarti semua beresiko. Kalau kita terima beresiko, Iya. kalau kita tolak resikonya juga sakit. Iya gitu. Akhirnya setelah saya tolak, setelah saya melukat dan semua itu sudah saya jalani, saya sembuh. Setelah saya sembuh, normal lah seperti biasa. Akhirnya saya nggak berani lagi untuk datang ke sana. Sampai saat ini nggak Sampai pernah saat lagi. ini tidak pernah lagi. Kira-kira dulu itu tahun berapa, Jul? Itu baru-baru ini. Oh, baru-baru. Baru-baru ini sekitar 2018-an. Ya, 2018 itu saya di sana. Itu kejadian yang pertama. Yang kedua, itu kan kejadian mistis yang memang kita yang datang ke dunia-dunia yang memang ibaratnya lingkungan mistis, Emang tempatnya ya, tempat-tempat gini, mistis. Jadi yang kedua, saya punya pengalaman bagi seluruh artinya sahabat-sahabat yang juga penekun spiritual mungkin sudah sering mengalami hal ini, dan saya pun pernah mengalaminya. Salah satunya adalah ketika saya ada acara Medarmo Wacana di salah satu kabupaten Beleleng. Oh, di Beleleng. Di Beleleng. Di sana saya datang ke Beleleng itu untuk memberikan sebuah dharma wacana, memberikan sebuah dharma tula kepada suatu lingkup keluarga besar Dadia. Saya berikan dharma wacana. Nah, ketika saya memberikan dharma wacana, setelah selesai kan ada sesi tanya jawab atau disebut dengan dharma tula. Iya. Ya, ada sesi tanya jawab. Setelah ada sesi tanya jawab ini, langsunglah ada yang menanyakan masalah pribadi. Jadi ketika dia membicarakan atau menanyakan masalah pribadi, saya jawabnya ya harus bisa menjawab hal itu gitu. Tapi dengan konteks jawaban yang juga meranah ke hal yang pribadi juga. Ketika saya jawab itu, mungkin saja ketika tidak ada kecocokan dengan keluarganya dia yang menanya itu, jadi adalah yang tersinggung dengan kata-kata saya, tersinggung dengan pertanyaan dia gitu. Oh gitu. Seketika itu setelah saya selesai Medarmo Wacana adalah sesi untuk makan gitu. Setelah selesai kita disajikan sebuah hidangan, saya juga mengajak sebuah pengiring, ajudan saya ikut di sana. Saya berempat, tapi yang dua orang lagi sudah makan di luar gitu. Oh dia sudah makan di luar. Sudah makan di Berarti luar. di acara itu nggak ikut makan. Nggak ikut gitu, saya berdua saja. Disuguhkanlah makanan gitu, makanan. Setelah disuguhkan makanan, disuguhkanlah air mineral. Setelah ada air mineral, ada juga susu susu Bear Brand itu. Oh, Bear Brand. Ya, ada susu itu, susu beruang itu. Terus setelah itu disajikan, susunya ini sangat panas sekali. Itu kan kaleng. Ya, Panas sekali luar Yang biasa. Jul rasakan tuh panas. Pokoknya seperti kita memegang sebuah api. Iya. Setelah itu saya ambil, karena itu panas, saya nggak minum, saya ambil air mineral. Cek seketika panas airnya. Oh, air mineralnya juga Airnya panas. Seketika Berarti itu, ada keanehan itu. seketika itu saya mulai curiga gitu. Wah, ternyata Karena udah aneh, ini ya. aneh. Mungkin ada yang tersinggung dengan kata-kata saya, sehingga saya suruh ajudan saya, pengiring saya, kamu jangan makan makanan ini, kamu nggak boleh makan. Tapi karena saya adalah tipe orang yang memang ikhlas menerima segala sesuatu, artinya saya adalah tipe orang yang memang pasrah dalam mengalami sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi ketika saya melakukan kegiatan, saya pasrahkan kepada beliau, karena saya yakin hidup mati manusia ada di tangan Tuhan. Ya, benar. Jadi ketika itu saya makan. Oh, artinya Saya hidangan buka, itu Jul makan. Saya makan, saya habiskan. Ajudan saya suruh tidak makan, saya suruh ke bawah mobil. Terus saya makan sendiri. Habis itu saya minum airnya. Ini panas sekali, seperti Itu pas minum Jul air hangat. minum itu masih terasa panas. Panas sekali, ibaratnya seperti air hangat ini. Saya minum sedikit demi sedikit, saya minum sampai setengah itu habis. Terus bebrandnya ini saya minum juga. Saya minum. Apa sih yang terjadi gitu? Saya penasaran apa sih yang terjadi. Terus yang Jul rasakan itu Setelah saya selesai makan dan minum itu, perut saya ini mulailah ada ibaratnya itu ada masalah. Masalahnya itu langsung dia berbunyi perut saya. kayak ngerodok Ngerodok gitu. itu ya, ngerodok. Tapi
Setelah itu ngerodok, langsung saya ngacep, saya berdoa dengan ide betara susunan saya yang saya sungsung. Saya berdoa bahwasanya saya telah memakan makanan ini, apapun resikonya saya akan terima. Tetapi intinya saya tidak akan mau mati dengan cara seperti ini. Saya ingin mati dengan cara yang layak, seperti karma saya yang selalu membantu siapapun. Saya ingin mati dengan cara seperti orang yang layak, tidak ingin mati dengan cara dibunuh dengan cara adanya racun dan segala macam yang seperti itu. Dan akhirnya itu ternetralisir ketika itu saya ucapkan kata-kata itu dalam bahasa Bali. Lalu saya keluar muntah. Oh, langsung muntah. Setelah Jero berdoa tuh langsung muntah, langsung bereaksi. Terus saya muntah. Setelah saya muntah, akhirnya keluar semua. Tidaklah terjadi sesuatu apa normal kembali. Itu pengalaman yang sering saya terjadi. Bukan hanya itu, banyak sekali pengalaman saya yang memang ketika saya datang keluar daerah untuk membantu orang yang sedang sakit, baik itu sakit, baik itu mendarmo channel, memberikan sebuah wejangan kepada seluruh masyarakat, memberikan sebuah pengetahuan, sering itu terjadi. Karena apa? Karena mungkin ada yang nyoba dan segala macam, ada yang mungkin mengetes. Yang orang-orang yang berbuat seperti itu juga dia penekun spiritual. Mungkin bisa jadi, kalau tidak seperti itu tidak mungkin dia bisa melakukan itu. Dan itu pun terjadi. Dan untungnya Astungkara sampai saat ini masih dalam perlindungan Tuhan, sehingga hal-hal yang negatif tidak bisa kita rasakan, tidak bisa masuk artinya ke dalam tubuh kita. Akhirnya normal. Dan itu masih banyak lagi, baik itu hal-hal mistis, bertemu dengan hal-hal seperti makhluk-makhluk tidak kasat mata dan lain sebagainya, itu kan sudah lumrah. Artinya udah lumrah, saya terbiasa artinya bertemu dengan hal-hal demikian. Dulu kalau awal-awalnya misalkan kita ketemu dengan makhluk-makhluk seperti itu, tetap ngerasa takut tuh tetap. Dulu pertama saya bukan hanya takut saja, tapi saya pingsan ketika melihat itu, langsung pingsan. Saya langsung takut luar biasa, pingsan, karena memang saya dari dulu ketika saya buka mata langsung melihat di depan mata saya sendiri, kaget langsung pingsan. Makanya sebelum saya ngiring itu saya pingsan, sadar lagi. Makanya seperti itu ya, seperti apa yang saya ceritakan. Karena memang itulah, karena saya baru pertama kali melihat hal-hal itu, seperti orang besar, tinggi, perawaannya hitam, tinggi sekali dengan bulu-bulu hitam. Nah, inilah yang pertama saya lihat, sehingga saya merasa takut dan pingsan saat itu. Nah, itu yang sering saya sering saya lihat, dan itu sering terjadi pada saat itu. Jadi saking seringnya Jero melihat seperti itu, akhirnya terbiasa. Gitu ya. Karena apa? Karena baru saya karena terbiasa sudah begitu lama, baru saya sadari bahwa itu yang menjaga diri saya. Artinya kalau makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu, yang Jero lihat itu mereka diam aja atau mengganggu atau mereka berkomunikasi? Tidak mengganggu. Dia berkomunikasi, tapi saya tidak mengerti bahasanya. Pada saat itu saya tidak mengerti. Saya hanya mampu berkomunikasi dengan saya mengatakan saya tidak mengerti. Tapi dia selalu mengikuti kemanapun saya pergi, selalu diikuti. Jadi bahasanya tuh bukan seperti manusia. Bukan. Beda. Berarti benar-benar kita nggak bisa mencerna kan? Tidak bisa mencerna itu dulu. Tapi ketika sudah terbiasa, sudah dekat, artinya hubungannya sudah dekat, sudah saling ibaratnya saling menjaga, akhirnya sudah terbiasa. Saya pun mengerti akhirnya Jero bisa mengerti apa yang harus saya lakukan dan bagaimana keinginan dia, itu saya mengerti. Karena udah lama. Karena sudah lama dan sudah terbiasa. Iya. Terus selama Jero ini kan juga sebagai Jero Dasaran ini kan juga melakukan pengobatan. Pengobatan kepada misalkan orang-orang yang terkena sakit kena ilmu hitam gitulah. Selama Jero melakukan pengobatan tuh pernah nggak ada serangan gitu dari orang yang membuat orang ini sakit gitu? Sering. Rumah saya itu sering digedor pintunya malam-malam. Oh gitu. Sering digedor. Karena apa? Karena pada saat saya selesai mengobati seseorang yang sakit, mungkin orang yang membuat sakit itu mungkin dia tidak terima. Mungkin ya. Akhirnya pada malam hari setelah saya sudah selesai tugas, saya tidur. Pada saat jam 12, jam setengah 1 itu digedor pintu saya, padahal sudah dikunci. Dari luar dikunci, dalam dikunci. Itu digedor, semua bangun, piring. Oh, yang dengar itu semua? Semua, bukan saya semua. Dan juga
piring itu sudah biasa jatuh sendiri dan segala macam, berantakan dan segala macam. Kenapa? Karena mungkin itu pengaruh dari orang yang sakit itu tadi. Tetapi mau tidak mau, kembali lagi, karena saya memang sebagai seorang pengayah yang harus ikhlas, apapun yang terjadi saya ikhlaskan. Intinya saya bisa membantu masyarakat, itu intinya pada dasarnya. Jadi saya menerima, udah terbiasa lah hal-hal mistis itu, udah biasa didatangi langsung, sudah terbiasa lah itu. Didatangi oleh si pembuat sakit. Iya, entah siapa itu, tapi perwujudannya itu. Atau utusannya gitu mungkin. Ya bisa jadi, pokoknya saya tidak tahu. Intinya dia datang, dia marah-marah, dia tidak terima bahwa saya mengobati orang yang tadi datang untuk dia sembuh, jadi dia tidak terima. Dia tuh marah-marah tuh cuma sekedar dia berbicara atau memberikan Dia berbicara. perlawanan? Dia berbicara, dia marah-marah. Itu datang melalui mimpi. Bukan langsung. Oh. Langsung gitu. Saya ditunggu gitu. Langsung. Artinya saya bisa berinteraksi secara langsung, tapi bukan dalam konteks bisa dilihat oleh umum. Hanya bisa dilihat dari mata yang memang notabene adalah seorang pengayah atau ngiring. Gitu. Jadi kenapa nggak misalkan pas dia datang, si pembuat sakit ini datang, pernah nggak dia nantang gitu, misalkan ngeladenin, ngajak bertempur? Ya sering, gitu, sering, tapi saya tidak mau. Karena apa? Karena saya bukan tipe pengiring yang menyombongkan sebuah ilmu. Saya fokus untuk tugas saya adalah mengobati orang yang sakit, berbuat kebaikan, bukan untuk malah mengetes ilmu hitam atau ilmu-ilmu tertentu, malah malah membuat kita sulit sendiri nantinya, malah kita yang capek sendiri. Jadi ya biarkan saja kita somya saja. Somya itu menggunakan sebuah tirte. Artinya kita netralisir supaya dia tidak mengganggu lagi di ranah keluarga ataupun di ranah daripada rumah kita sendiri. Soalnya kan banyak saya dengar-dengar juga seorang yang mempunyai keahlian khusus, misalkan kayak balian gitu, dia diserang oleh orang yang pembuat sakit itu, dilawan gitu kan. Ya, itu memang mungkin saja balian itu balian yang keras gitu. Tergantung karakter orangnya juga. Karena memang balian atau dasaran yang sesungguhnya adalah dasaran yang menerapkan konsep ilmu padi. Ya, ketika dia sudah mampu dan mumpuni dan sudah banyak memiliki sebuah pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam konteks itu pengusada dan lain sebagainya, maka dia kembali kepada ilmu padi itu. Semakin berisi maka semakin merunduk. Dia tidak akan pernah memperlihatkan kesaktiannya, tidak pernah memperlihatkan kehebatannya, tetapi dia fokus untuk membantu saja gitu. Oke, sekian dulu. Ya. Oke, sekian dulu pengalaman mistis dari Jero Dasaran Alit. Setelah ini kita juga ada rencana bahas yang lain lagi, ya. Masih mengenai mistis gitu. Oke, sekian dulu dari saya Adi dan Jero Dasaran Alit. Terima kasih banyak. Om Santi.